wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru, mohon maaf mengganggu waktu kepulangannya karena tugas ini harus disampaikan langsung ke guru-guru. Seharusnya mas semua guru itu hadir karena ini ilmunya untuk guru-guru yang mendidik anak-anak. Jadi tugasnya harus disampaikan ke guru-guru. Nah sebelum kita ke materi, kita cek dulu semangatnya. SDIT Ibnu Khaldun luar biasa, Allahu Akbar. SDIT Ibnu Khaldun luar biasa, Allahu Akbar. Tagline-nya Bapak Ibu, SDIT Ibnu Khaldun berani dan bekerja sama. Nah Bapak Ibu, salah satu tugas yang harus saya laksanakan sebagai calon guru penggerak yaitu dengan mendiseminasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk temanya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Egah Kosila SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDIT Ibnu Khaldun Jalan Cagak. Sebelum ke materi, Bapak Ibu ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Budaya positif. Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Apalagi Bapak Ibu? Kelakuan baik. Boleh. Apalagi? Baik. Aktivitas yang baik. Boleh. Betul Bapak Ibu, itu salah satunya. Tapi budaya positif itu nilai kebijakan yang nantinya menjadi karakter untuk anak. Jadi nilai kebijakan apa aja nanti dijelaskan di sini. Nah untuk materi yang akan disampaikan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol seorang guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, untuk perubahan paradigma belajar, pembelajaran student center. Ada yang tahu artinya apa? Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Pembelajaran yang berpusat pada siswa itu ciri-cirinya. Jadi ketika belajar itu anak yang menjadi subjeknya bukan objek. Yang belajarnya siswa bukan guru. Ciri-cirinya seperti apa? Aktif, berkolaborasi, kreatif, apalagi? Jadi ketika pembelajaran siswa yang berperan aktif, guru hanya menjadi fasilitator saja. Jadi guru hanya mengarahkan. Siswa itu belajarnya harus seperti apa, jadi diarahkan saja. Sedangkan yang menyampaikan materi-materinya itu siswa sendiri, bisa melalui kerja kelompok, pemecahan masalah itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, pembelajaran teacher center. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi pembelajaran itu berpusat kepada guru. Jadi guru yang berperan aktif. Biasanya ciri-cirinya itu metodenya menggunakan ceramah. Terus satu arah. Jadi siswa hanya mendengarkan, sedangkan guru yang menjelaskan. Jadi cenderung siswa itu tidak aktif. Siswa itu tidak aktif. Tanamkan di sekolah kita yang jadi pembelajaran itu berpusat kepada murid. Jadi yang harus diutamakan itu yang student center. Nah yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Apa Bapak Ibu artinya?
Profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis, bergotong royong, mandiri. Jadi intinya profil pelajar Pancasila itu anak itu belajarnya merdeka, tidak dikekang. Apakah di sekolah kita sudah melaksanakannya, Bapak Ibu? Sudah. Nah, Bapak Ibu, ini profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah mendengar Bapak Ibu diferensiasi? Nah, di pembelajaran paradigma baru, jadi model pendekatannya itu menggunakan diferensiasi. Ada diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan ada lagi diferensiasi apa Bapak Ibu? Satu lagi konten. Nah, jadi diferensiasi yang tiga itu bisa Bapak Ibu terapkan di modul ajar. Nanti boleh dicari-cari sumber-sumbernya. Pendekatan diferensiasi itu yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan belajar siswa yang beragam. Kemudian sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologis modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian profil pelajar Pancasila itu apa? Merupakan ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, di pinggirnya ada itu penjelasannya. Di profil pelajar Pancasila itu ada beberapa elemen, ada 6. Yang tentunya Bapak Ibu sudah paham ya. Di profil pelajar Pancasila itu pasti ada yang 6 elemen tersebut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ketika pembelajaran sehari-hari, anak-anak itu harus ditanamkan dari profil yang pertama ini. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar mempertahankan budaya leluhur. Jadi setiap siswa itu dikenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia itu seperti apa dan dihormati dan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mandiri. Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi siswa itu bertanggung jawab apa yang dia dapatkan dan apa tujuan mereka ke sekolah. Jadi siswa itu harus paham itu. Kemudian yang selanjutnya, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis pelajar yang bermakna dapat secara objek memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi peserta didik itu bisa bernalar kritis, contohnya dalam kegiatan ada yang menyimpulkan materi. Nah, salah satu anak itu bisa menyimpulkan materinya dengan bahasa sendiri. Nah, itu anak itu sudah memiliki bernalar kritis. Kemudian bergotong royong. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela tanpa ada paksaan. Harus saling menghormati, menghargai, itu termasuknya di bergotong royong. Kemudian yang terakhir, kreatif. Jadi pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Jadi tidak melihat di buku. Jadi dia itu bisa menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan keinginan mereka, sesuai materi yang diajarkannya. Bisa dengan berdiskusi, dia menyampaikan pendapatnya seperti apa. Nah, jadi itu masuk ke kreatif. Jadi bukan hanya menghasilkan produk saja. Nah, sekarang kita masuk ke teori kontrol, miskonsepsi. Ini berita ya Bapak Ibu, ini kenyataan.
Jakarta, CNN Indonesia pernah terpikir untuk memborgol pasangan demi menjaga jalinan asmara. Langkah yang terbilang cukup unik ini dilakukan oleh sepasang kekasih yang berasal dari Ukraina. Nah, pasangan ini memborgol tangan bersama-sama demi menjaga ikatan cinta antara mereka berdua. Namun, pada akhirnya langkah tersebut tidak membawa hubungan menjadi lebih baik. Sepasang kekasih tersebut justru berpisah setelah diborgol selama 123 hari. Borgol tersebut pun dipotong menggunakan tang berukuran besar pada Mei lalu sebagai simbol perpisahan mereka. Jadi, siapakah pemegang kontrol sesungguhnya, Bapak Ibu? Diri sendiri. Contoh, Bu Hena mengepakkan tangan sama Bu Kemas. Bu Hena buka kepala tangannya, dia nggak mau dibuka. Terus Bu Kemas nyuruh lagi, Bu Hena buka kepala tangannya. Tiba-tiba Bu Hena mau buka. Apakah Bu Hena dikontrol? Apa kontrol sendiri? Sendiri. Walaupun Bu Kemas menyuruh, tapi kan dalam hati lagi membuka. Bu Hena Bu Kemas nyuruh dibuka, ya udah dibuka. Jadi sama kepada anak juga seperti itu. Kita itu tidak bisa mengontrol anak. Kalau anak mau seperti itu nggak bisa kita kontrol. Tapi harus dari hati mereka, harus dari intuisi. Nah, ini hanya ilusi Bapak Ibu, jadi tidak seperti ini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Jadi tidak semua yang penguatan positif itu efektif dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya dalam memberikan hadiah bintang, itu juga nanti akan dibahas. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita mengkritik orang, kemudian membuat mereka merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan, jadi bukan karakternya itu bukan menguatkan, tapi malah membuat identitasnya itu gagal. Jadi akan selalu merasa bersalah, tidak nyaman, malu. Itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi tidak seperti itu. Jadi siapa? Jadi siapa pemegang kontrol sesungguhnya? Yaitu diri kita sendiri. Lanjut Pak. Nah, ini penjelasannya. Ini untuk penjelasannya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ada tujuannya. Contohnya ada anak nih yang aktif, dia mau aktif sendiri, dia itu punya tujuan. Bapak Ibu mau apa dia itu? Biasanya salah satu dari kebutuhan manusianya itu kurang. Ada yang kurang. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contoh untuk penguatan positif, kita itu ingin anak belajarnya disiplin, kita menggunakan bintang kesolehan. Itu bagus, Bapak Ibu bagus. Tapi ada beberapa anak yang tidak peduli dengan hal itu. Contohnya, biasanya kelas atas. Buat apa bintang? Hadiahnya cuma itu aja. Cuman kayak gitu. Nah, berarti penguatan positif ini tidak cocok diterapkan di kelas atas. Jadi boleh mencari alternatif lain seperti itu. Kemudian kita bisa murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Contoh di kelas, wah kalau sholatnya tertib atau belajarnya sungguh-sungguh nanti dapat bintang, nanti dapat hadiah. Jadi anak itu kayak terpaksa membuat perlakuan baik itu terpaksa, jadi tidak dalam hati mereka. Ini itu. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Contohnya, tadi ada murid yang dimarahi di depan teman-temannya. Kamu seperti ini, seperti ini. Jadi identitas anak itu akan gagal. Jadi tidak akan berhasil. Jadi dia bisa merasa malu, belajarnya juga nggak mau belajar karena malu, keluar kelas juga bahkan nggak mau. Itu yang harus dihindari. Jadi ketika murid ada permasalahan, kita bisa panggil, nanti ada caranya yaitu dengan cara restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat, nanti ada penjelasannya. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid tersebut berbuat hal tersebut. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau seperti ini, orang dewasa itu mengukur kemampuan siswa itu dengan kayak yang dipaksa, kemudian diukur dengan kinerjanya bagus atau enggak. Tapi padahal tidak seperti itu. Orang dewasa tidak bisa memaksa seorang murid. Jadi guru tidak bisa memaksa murid untuk mencapai target. Contoh, Bapak Ibu nih punya target minggu ini pelajaran ini harus selesai. Tapi ketika pembelajarannya itu tidak diperhatikan. Pembelajarannya itu anaknya seperti apa tidak. Yang penting materi tersampaikan. Nah, jangan seperti itu. Tetapi ketika pembelajaran di kelasnya juga harus diingat dan harus ditelaah bagaimana karakter anak tersebut. Nah, ini ada mengubah paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Ini ada perbandingannya Bapak Ibu. Stimulus respon itu menganggap bahwa kita itu sama. Semua orang itu sama. Sedangkan teori kontrol, kita itu berbeda. Dan kemudian yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan orang memiliki gambaran berbeda. Setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, baik yang buruk maupun yang benar, itu ada tujuannya. Kemudian stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan untuk teori kontrol, saya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi ketika kita membujuk anak, nggak mau. Jadi kita itu otomatis kayak memaksa. Nah, itu stimulus respon. Sedangkan di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu bisa nanti direstitusi ya Bapak Ibu. Nanti dijelaskan. Model selanjutnya yaitu model berpikir menang kalah. Stimulus respon itu model berpikirnya menang dan kalah. Sedangkan teori kontrol itu menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Ini ada disiplin positif. Ini ada peristiwa di Surabaya, video seorang guru pukul siswa SMP di Surabaya viral. Video yang viral di grup WA berdurasi 3 detik itu tampak guru memukul kepala siswa yang berada di depan kelas. Peristiwa pemukulan itu ternyata membuat orang tua murid tidak terima. Oknum guru tersebut telah dilaporkan ke polisi Surabaya. Bapak Ibu bisa ada yang menjelaskan dari gambar ini seperti apa? Masuk ke disiplin positif tidak? Tidak, kenapa?
tidak bisa mengontrol diri. Kemudian apalagi adanya kekerasan, itu kan tidak boleh di sekolah. Makanya harus ada disiplin positif. Nah, ini pengertian disiplin positif. Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak, menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah atau atas kesadaran diri sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Jadi dalam prosesnya anak dapat mengerti serta belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Selain itu, anak juga dituntut untuk bertanggung jawab dan berempati terhadap berbagai hal yang telah dilakukannya. Jadi disiplin positif itu kita bagaimana caranya menumbuhkan karakter anak itu dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi kesadaran sendiri, tidak harus dipaksa oleh bapak ibu gurunya. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa bapak ibu? Ini ada penjelasannya. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tapi semua memiliki tujuan mulia. Nilai-nilai kebijakan harus menjadi landasan perilaku dan mengambil keputusan. Sudahkah kita melakukan itu Bapak Ibu? Kalau kita mengambil keputusan itu, jadi landasan dari nilai-nilai kebajikannya itu harus ada. Sudah? Insyaallah. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu. Nanti siapa yang mau menjelaskan mulai ya. Pembagian rapot kenaikan kelas akan berlangsung. Namun masih ada beberapa murid yang nilainya masih kosong. Selang beberapa hari pengambilan rapot, ada siswa dan orang tua yang datang ke rumah dengan membawa bingkisan. Pertanyaan yang pertama, apa pandangan Bapak Ibu terhadap peristiwa itu? Terus? Orang tua diberi penjelasan tentang nilai-nilai kebajikan itu apa. Kemudian apa lagi? Kasih masukan, kondisi anak dijelaskan. Ibu-ibu, betul Pak Ibu. Jadi kalau ada peristiwa seperti ini, kita lihat aja di nilai-nilai kebajikannya apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan adanya nilai-nilai kebajikan tersebut? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan adanya nilai-nilai kebajikan dari peristiwa yang tadi? Ya, dipertahankan. Dipertahankan apanya Pak? Nilai-nilai kebajikannya. Jadi harus dipertahankan nilai-nilai kebajikannya, jangan sampai tergoda. Nah ini Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan universal salah satunya ini ya, tapi masih banyak lagi. Peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tanggung jawab, tanggung rasa, gotong royong, rajin. Nah ini Bapak Ibu boleh dibaca. Ini namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, Bapak Ibu boleh mengambilnya dari sini. Contoh, anak-anak itu kalau membuat kesepakatan kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jangan membuang sampah sembarangan itu kalimat negatif. Jadi diganti dengan kalimat positifnya di nilai-nilai kebajikan ini. Kalau jangan membuang sampah berarti apa Bapak Ibu? Buanglah sampah. Jagalah kebersihan. Terima kasih tidak membuang sampah. Jadi kata-kata negatifnya jangan.
Jadi kalimat positifnya jangan digunakan. Jangan berisik di kelas. Berarti kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Harus lebih tertib. Jangan berisik di kelas. Berarti Perhatikan Ibu. tertib, tertib ketika belajar. Apalagi jangan mengganggu orang yang sedang sholat. Kalimat positifnya apa? Hormati teman yang sedang sholat. Nah, seperti itu Bapak Ibu kalau mau membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu ada putaran video tentang kebutuhan dasar manusia. Ini kalau nggak salah yang jadi drama sama Bu Kepala waktu itunya. Disirupi toksik. Melting. Bapak Ibu perhatikan ya, nanti kebutuhan dasar manusianya apa yang tidak terpenuhi. Mau ada apa? Dari sejam mana ya, sejam mana? Ibu Ayi itu ya. Ibu Opi di mana? Opi di ujung Bapak. Oh, tadi minggu aja itu juga. Megangnya. Buat apa buat? Gaji buta. Oh, bukan itu yang buat.
Oh iya. Bapak Ibu, dari cerita barusan, kebutuhan dasar manusia apa yang tidak dipenuhi? Pengertian, apalagi menghargai, apalagi coba Si saya. kasih sayang, betul. Rasa diterima, ya itu masuk. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu pengertian kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini ada 5 ya Bapak Ibu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua pemuasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir kebebasan. Ini kebutuhan dasar yang harus ada pada manusia. Kalau salah satunya tidak ada, pasti akan seperti di video yang tadi. Tuh, ini untuk penjelasannya, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, itu masuknya ke kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi ini juga harus dikuasai atau harus didapatkan oleh manusia. Yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang merupakan kebutuhan fisiologis berhubungan dengan aktivitas sosial, bisa di sekolah, di kelas. Jadi rasa kasih sayang itu harus ditumbuhkan. Kemudian kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau kita di kelas dengan anak-anak ada tertawanya, ada bermainnya, berarti kebutuhan yang kesenangan ini sudah terpenuhi. Jadi anak tidak sedih di sekolah, di kelas. Kemudian seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Seperti yang terjadi dalam film pendek tadi, seorang murid yang tidak merasa diterima oleh guru dan teman-temannya karena dia harus memenuhi kebutuhan ibunya yang sedang sakit. Kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memisahkan diri dari yang lainnya. Sudahkah Bapak Ibu berpikir bahwa anak yang berperilaku kurang baik memiliki alasannya tersendiri? Jadi kalau ada anak nih, perilakunya beda dari yang lain, berarti dia itu punya alasan kenapa dia melakukan seperti itu.
Nah, caranya dengan Bapak Ibu guru mendekati anak tersebut. Itu bisa digali permasalahannya apa, nanti akan ketemu dan solusinya juga akan kita dapatkan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi dalam diri manusia itu ada dua. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu jadi dari hati kita sendiri. Contohnya, ketika Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu atau bahkan sebelum bel itu Bapak Ibu sudah berada di sekolah. Nah, kalau motivasi intrinsiknya itu, jadi Bapak Ibu itu menghargai diri Bapak Ibu sendiri. Jadi menghargainya contohnya, kalau Bapak Ibu datang terlambat nanti yang malu kita. Sama anak-anak, sama rekan guru, kita yang malu. Kemudian menjadi nilai buat diri kita. Kita bisa jadi contoh buat teman guru atau buat anak-anak bahwa kita itu datang tepat atau datang sebelum bel berbunyi. Itu motivasi dari dalam diri. Kemudian kalau motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku harus datang tepat waktu nih karena takut dihukum. Nah, itu maksudnya ke motivasi dari luar, bukan dari dalam diri, tapi karena takutnya ada hukuman atau ada tata tertib. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya datang nih harus tepat waktu supaya saya bisa dipuji sama orang lain. Atau bisa juga nanti suka ada acara award. Nanti kalau saya paling pagi saya dapat hadiah. Nah, itu juga termasuknya ke ekstrinsik, jadi dari luar, bukan dari dalam diri kita. Maka Bapak Ibu pilih mau yang mana. Kalau yang sesuai dengan budaya positif itu yang motivasi intrinsik. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak tercatat atau tiba-tiba. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita itu tiba-tiba langsung menghukum anak tersebut. Jadi tidak ada catatan atau tidak ada konsekuensinya apa, tapi langsung anak itu ditegur di tempat. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ketika dia dipanggil, nggak tahu apa yang akan terjadi, hukumannya akan apa. Jadi murid itu tidak tahu. Kemudian bersifat satu arah. Satu arah itu jadi kayak yang tadi. Jadi si anak itu tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Jadi si gurunya itu terus berbicara, sedangkan seorang murid itu tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang mereka alami. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik itu biasanya suruh membersihkan kamar mandi, suruh lari di lapangan, itu termasuknya ke hukuman fisik. Kalau psikis itu biasanya ke jiwa, ke mental, kita itu malu karena sudah dihukum oleh bapak ini atau oleh ibu ini, jadi ada rasa malu, tidak percaya diri. Kemudian kalau konsekuensi, terencana disampaikan sesuai peraturan, jadi ada peraturannya, terencana, ada catatannya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena itu termasuknya ada hukuman, ada konsekuensinya. Kemudian terakhir, sikap guru itu selalu memonitor murid. Jadi guru itu jadi monitor nih, dilihat terus. Nanti kesalahannya apa? Langsung itu konsekuensi. Itu lebih baik daripada hukuman. Tapi ada yang lebih bagus lagi Bapak Ibu, itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada prosesnya, dipanggil dulu, ada apa aja yang harus kita ucapkan, ada tahapan-tahapannya. Kemudian yang selanjutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi masalahnya apa, ngobrol, kemudian bagaimana solusinya. Kalau kamu melakukan ini, nanti anak tersebut akan menjelaskan sendiri solusinya harus seperti apa. Begitu. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Guru itu ada yang sebagai penghukum, ada juga sebagai teman. Ada pembuat merasa bersalah, ada pemantau, ada manajer. Nah, Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Sebenarnya yang paling bagus itu di posisi
manajer. Jadi seorang guru itu harus berada di posisi manajer. Kalau penghukum, ada kata-katanya Bapak Ibu. Oh, kalau mengucap seperti ini berarti guru itu penghukum. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih, kalau ada Bapak Ibu guru yang lagi menasihati anak, bagaimana cara bicaranya. Itu tuh bisa dilihat nih, oh berarti guru ini mah tipenya penghukum. Kalau ini mah teman, seperti itu. Kalau ada guru yang bilang kamu mirip monyet, itu masuknya kemana? Bisa ke penghukum, bisa ke membuat merasa bersalah, bisa. Lanjut dulu Bapak Ibu. Membuat merasa bersalah, contohnya. Misalkan ada yang menyebut nama hewan, nanti si anak tersebut, oh berarti aku mau mirip itu. Jadi tadi dipikiri, jadi si anak itu merasa bersalah, bisa jadi sakit hati. Nah seperti itu Bapak Ibu guru. Maka Bapak Ibu guru harus bisa memposisikan menjadi manajer. Tapi kadang kita juga bisa menjadi teman. Kalau kita mau membeli hati anak-anak, kita malah jadi temannya dulu. Seperti itu. Kalau pemantau, guru itu dipantau kegiatan anak-anak teh, selalu dipantau. Manajer nanti dia jelaskan. Nah, ini ada videonya. Diputar. Karena ini penting Bapak Ibu. Penghukum itu kata-katanya seperti apa sih guru yang menghukum anak teh? Gantung. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak,
bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Terus, sekarang ini harus absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Bisa jangan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Aduh, tak sekolah. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat,
kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. Maaf, Bu. Saya terlambat. ya sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Itu dia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren memperbaiki alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Bapak Ibu, tadi ya contoh-contohnya dari kelima posisi guru tersebut. Kalau Bapak Ibu mau jadi manajer nih, berarti cara-caranya seperti yang tadi. Kalau menjadi penghukum, usahakan jangan. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali sama kamu. Pembuat rasa bersalah. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, itu Bapak Ibu tadi ya, sudah yang 5 tadi posisi kontrol guru. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Bagaimana prosesnya? Langkah-langkahnya seperti apa? Sebelum berdiskusi? Nah, Bapak Ibu sebelum membuat keyakinan kelas berarti kita itu harus memahamkan dulu kepada anak-anak keyakinan kelas itu apa. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas, yang pertama menyampaikan konsepnya dulu. Keyakinan kelas itu apa, konsepnya itu seperti apa, dijelaskan dulu. Kemudian yang kedua, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Jadi boleh si anak tersebut dikasih sticky note atau kertas,
Ditulis keyakinan apa yang mereka inginkan. Ditulis. Nah, setelah ditulis, membahas keyakinan yang telah ditulis. Memilih keyakinan kelas. Nah, keyakinan yang sudah ditulis itu kemudian anak-anak tempel, bisa di papan tulis, bisa langsung di papan keyakinan kelas, ditempel, kemudian setelah itu diseleksi. Keyakinan kelas mana yang sama, diambil satu yang diambil. Nah, kalau sudah didapat keyakinan kelasnya, kemudian mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Kalau ada kata-kata jangan membuang sampah sembarangan, berarti diubah dulu jadi jagalah kebersihan, seperti itu. Kemudian menyepakati keyakinan kelas, sudah disepakati, kemudian ditandatangani keyakinan kelasnya. Jadi ada khusus untuk kertas penandatanganan keyakinan kelas. Seperti itu. Untuk video pembuatannya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, itu banyak cara-caranya. Kemudian selanjutnya itu segitiga restitusi. Biasanya segitiga restitusi itu digunakan guru sebagai posisi manajer yang tadi halangannya. Untuk segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali dari, contohnya Bapak Ibu manggil nih, ada anak yang berbuat salah, dipanggil. Nah, nanti pulang dari kantor itu anak itu membawa kabar gembira atau bahagia, tidak dengan merasa bersalah karena sudah dipanggil. Nah, jadi dengan segitiga restitusi ini bisa kita terapkan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan. Segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melatih melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Di sini ada segitiga. Jadi kenapa disebut segitiga? Karena ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi yang di sini itu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi ketika anak dipanggil melakukan kesalahan apa? Contohnya saya terlambat datang ke sekolah karena bangunnya kesiangan. Jadi Bapak Ibu guru bisa menstabilkan dulu dengan cara, oh ibu juga kalau bangunnya jam segitu pasti kesiangan ke sekolah. Tapi udah dilanjutin, ada kata-katanya lagi. Kemudian setelah menstabilkan identitas, ada namanya validasi tindakan yang salah. Jadi tindakannya yang salah itu apa? Nanti anak itu menjelaskan tersendiri. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelasnya seperti apa. Lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Tadi ya dari segitiga yang tadi. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini bisa kata-katanya Bapak Ibu seperti ini yang menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, bersin, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari mana akar masalah ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi di kesalahan anak tersebut kita masuk ke dunianya kita itu. Jadi ditanya dulu, berbuat salah itu ya wajar karena kita manusia, seperti itu. Kemudian Pak, nah kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memahami suatu kebutuhan tertentu. Ini kata-katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan tindakan lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kata-kata ini bisa Bapak Ibu gunakan. Menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip-prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Untuk kata-katanya, apa keyakinan kelas kita? Tadi kan sudah ya Bapak Ibu yang narik tadi, yang manajer. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama?
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti kan anak itu menjelaskan tersendiri. Mau seperti ini, mau seperti itu. Yang dicari. Tadi ibu dapat laporan kalau Dikari itu bertengkar sama Naura, betul nggak? Iya Bu, harusnya saya kasar Bu. Kenapa bisa kesal? Naura nyontek jawaban latihan pembelajaran bahasa Inggris dari nomor 1 sampai selesai. Semua jawaban sama. Oh, itu aja ya. Kalau begitu Dikari marah, pasti ibu juga kalau ada di posisi Dikari pasti ibu juga marah. Nah, lalu apa yang Dikari lakukan kepada Naura? Saya marah dan mengejek Naura dan saya menyentuh mejanya Bu. Oh, begitu. Pasti Dikari berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa dulu saya mengerjakannya dengan susah-susah malah dicontek. Naura tidak mau berusaha sendiri. Iya, wajar ya kalau Dikari merasa marah karena pekerjaan Dikari dicontek begitu saja sama Naura. Itu menghargai Dikari yang bertindak tidak lebih buruk dari itu seperti memukul sama menendang. Alhamdulillah ya Dikari tidak seperti itu. Coba Dikari pikirkan, tindakan Dikari sampai mukul meja dan marah-marah apakah sesuai dengan keyakinan kelasnya? Enggak. Menurut Dikari, keyakinan kelas apa yang Dikari langgar? Tidak menghargai teman. Ya, betul sekali. Menurut Dikari, untuk menghargai teman itu penting atau tidak? Penting. Baik, kalau menurut Dikari itu penting, keyakinan apa yang harus Dikari perbaiki ketika marah? Dikari bersedia memperbaiki. Harus lebih sabar, Bu. Harus lebih sabar lagi ya. Dikari bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Nah, apa yang harus Dikari lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bisa sabar dan bisa menahan kalau ada teman yang akan dilaporkan ke ibu atau bapak guru yang mengajar. Ya, cepat sekali kita Dikari ya. Tetap semangat dan Dikari kembali ke kelas ya. Iya Bu. Tetap semangat ya, selalu semangat. Selamat pagi Dikari. Waalaikumsalam. Nama saya Dikari. Nah itu Bapak Ibu, itu contohnya ya, karena itu kan buat video jadi rada-rada nervous gitu. Dikarinya juga deg-degan. Mungkin Bapak Ibu hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa diterapkan di kelas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.